Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Salam Pramuka. Selamat siang kakak semua. Perkenalkan saya Adi Saputra. Saya dari Gugus Latih Teknik Racana Wijaya dan saat ini saya sedang mengikuti kegiatan penerimaan anggota Racana tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di hari Jumat, Sabtu sampai dengan hari Minggu. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu sebagai tugas pengganti untuk materi 1 dan materi 2. Nah, materi yang pertama yaitu tentang manajemen organisasi dan materi yang kedua yaitu tentang problem solving. Untuk materi yang pertama tadi disampaikan oleh Kak Tony dan materi yang kedua itu tadi disampaikan oleh Kak Dede. Nah, mungkin masuk saja ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama ini Kak Tony membahas banyak sekali materi-materinya, terutama yang pertama ada tupoksi gerakan pramuka atau tugas pokok ya. Ada organisasi gerakan pramuka, kemudian ada dewan kehormatan, dewan satuan maupun dewan racana. Nah, apa sih organisasi gerakan pramuka ini tupoksinya? Nah, salah satu dari tupoksi gerakan pramuka yaitu merencanakan, kemudian melaksanakan dan evaluasi kegiatan. Nah, kemudian ada yang namanya juga dewan kehormatan. Nah, apa sih dewan kehormatan ini? Dewan kehormatan ini yaitu yang bertugas untuk mengelola penyelesaian dari pelanggaran aturan yang sudah berlaku. Misalnya di dalam suatu ambalan biasanya ada yang namanya dewan ambalan maupun dewan kehormatan. Nah, dewan kehormatan ini dia memiliki jabatan di atas daripada dewan ambalan itu sendiri. Jadi ketika dari kakak di ambalan maupun di Pandega ada yang melanggar adat ataupun aturan yang sudah disepakati, nah di sini juga peran dari dewan kehormatan atau DK yang langsung dalam penyelesaian dari pelanggaran yang sudah dilakukan. Lalu ada yang namanya Dewan Racana. Nah, Dewan Racana ini tugas maupun tupoksinya itu apa? Yaitu mengelola dan menjalankan kegiatan Racana Pramuka Pandega. Nah, seperti halnya kegiatan ini, kakak Racana di Wijaya Tunggal Wijaya itu melaksanakan penerimaan anggota ambalan, di mana kegiatan ini dia mengelola maupun merencanakan atau menjalankan dari kegiatan Racana itu sendiri. Lalu ada yang namanya kuartir, tugas dari kuartir. Nah, kuartir ini ada yang namanya kuartir nasional atau yang berada di tingkat nasional. Dia itu membawahi dari kuartir daerah, kemudian kuartir cabang, kuartir ranting. Kemudian juga untuk pengelolaannya juga disesuaikan dari masing-masing wewenangnya. Misal dari nasional ya berarti dia ibaratnya di tingkat Indonesia. Kemudian untuk daerah berarti masing-masing daerah wewenangnya. Misal ada kuartir daerah misal Jawa Tengah, berarti nanti dari Jawa Tengah yang sebagai penanggung jawab ya dari kuartir daerah itu sendiri. Kemudian ada kuartir cabang dan ranting. Lalu dari kuartir itu sendiri diisi oleh andalan. Nah, andalan ini atau biasa kalau di cabang itu biasa disebut dengan ANCO atau andalan cabang urusan penegak. Kemudian di tingkat ranting ada ANRO, andalan ranting urusan penegak Pandega. Kemudian tupoksinya apa? Yaitu perencanaan, kemudian ada pembinaan, lalu ada koordinator dan pelaksanaan. Kemudian ada tugas MBG yaitu memberikan dukungan baik itu moral, material dan kebijakan. Lalu ada bimbingan, fasilitas hubungan baik itu eksternal maupun dalam pengawasan. Nah, kemudian ada tugas dari pembina gudeg. Nah, tugas dari pembina gudeg yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di gugus depan itu sendiri. Kemudian yang ketiga tadi kita
berbicara di kuartir ya. Kemudian yang ketiga juga membahas tentang kelengkapan badan kuartir. Nah, di dalam kuartir itu juga ada badan pelengkapnya atau kelengkapan dari badan kuartir itu sendiri. Yang pertama ada Dewan Kerja, kemudian ada Saka atau Satuan Karya, lalu ada Pramuka Penegak Pandega. Nah, yang pertama dari Dewan Kerja. Nah, sama halnya di kuartir, Dewan Kerja ini juga dia ada tingkatannya, baik itu tingkat ranting atau tingkat kecamatan ya, atau disebut dengan DKR. Kemudian ada tingkat cabang, biasanya disebut dengan DKJ, Dewan Kerja Cabang. Lalu ada tingkat daerah atau DKD, Dewan Kerja Daerah. Lalu yang terakhir juga ada yang tingkatnya nasional, itu sebagai badan kelengkapan di kuartir nasional, yaitu Dewan Kerja Nasional atau DKN, yang anggotanya dari seluruh Indonesia. Kemudian untuk satuan karya ini juga banyak sekali satuan karya yang ada di Jawa Tengah. Nah, kurang lebih yang saya sebutkan itu ada Saka dari Bayangkara, kemudian Saka Wirakartika, Saka Kalpataru, kemudian ada Saka Dirgantara dan sebagainya. Nah, salah satu Saka yang mungkin tidak ada di kabupaten lain itu adanya di Kabupaten Kebumen, yaitu Saka Saktipena. Nah, Saka Saktipena ini dia bergerak di bawah naungan dari BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, Saka Bakti Penanggulangan Bencana yang tentunya berkoordinasi langsung baik itu dengan BPD maupun dengan kuartir gitu. Kemudian ada kepenegakan. Oh iya, di satuan karya ini di Jawa Tengah kurang lebih ada 11 Saka ya yang terdata di kuartir daerah. Itu kurang lebihnya. Kemudian ada kepenegakan dan kepandegaan. Nah, untuk umur dari penegak itu sendiri berkisar antara 16 sampai dengan 20 tahun. Sedangkan untuk umur pandega di antara 21 sampai dengan 25 tahun. Nah, seperti sekarang ini usia saya sudah mencapai 21 tahun. Berarti saya juga mengikuti pola pembinaan, yaitu dari penerimaan tamu Racana, kemudian penerimaan anggota Racana. Gitu. Nah, kemudian untuk ada ini juga struktur organisasi SK Kuarnas nomor 220 tentang nomor 2 tahun 2007. Nah, ada manajemen mereka, kemudian melaksanakan prokja, lalu ada POAC atau planning, organizing, accounting, dan controlling. Jadi di POAC ini dia harus planning ataupun merencanakan, kemudian mengorganisir, lalu mengaktualisasikan, lalu ada kontrol. Nah, itu dalam melaksanakan pelaksanaan organisasi. Kemudian kita beralih ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini disampaikan oleh Kak Didi. Dia menyampaikan materi tentang problem solving. Nah, dalam materi problem solving ini mengetahui tentang problem solving, yaitu proses berpikir dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Adapun karakteristik dari problem solving ini, yang pertama sistematik, lalu data. Nah, teman-teman harus juga dalam berpikir maupun dalam memecahkan masalah berdasarkan data. Kita tidak bisa menyampaikan argumen kita tanpa adanya data, karena itu akan membuat pendapat teman-teman ataupun pemecahan masalah dari teman-teman yang berikan itu malah menjadi rancu ketika teman-teman tidak berdasarkan data, kemudian melibatkan tim. Nah, teman-teman dalam menyampaikan problem solving ataupun pemecahan masalah, teman-teman tidak bisa memecahkan masalah itu sendiri ketika dalam organisasi ya, ketika dalam tim ya. Jadi perlu ada saran, masukan maupun pendapat dari kakak yang lain. Kemudian alat dan teknik identifikasi masalah, ada diagram ISKAU, lalu ada SWOT dan analisis 5W. Oke, nah dalam problem solving ini juga seperti halnya ketika kita berorganisasi ya, itu memang banyak sekali menemukan problem solving atau pemecahan masalah-masalah dari organisasi itu. Seperti halnya misalnya ada masalah ketika banyak
anggota yang sudah tidak sudah bukan tidak tapi kurang berminat lagi ataupun kurang semangat dalam mengikuti kegiatan pramuka. Misalnya juga ketika diajak rapat, kemudian ketika diajak mengikuti kegiatan adat dan sebagainya, nah itu kan yang menjadi masalah. Nah, solvingnya bagaimana, permasalahannya untuk penyelesaiannya bagaimana, itu dengan beberapa pendekatan, mungkin dengan diajak melalui japri, kemudian dengan diajak kumpul-kumpul, yaitu pendekatan yang sifatnya individu dan sebagainya. Lalu kemudian ada juga tentang ini masalah untuk pelantikan ke Garuda. Nah, dalam pelantikan ke Pramuka Garuda juga terkendala semakin tahun, yaitu juga pemilihan juga semakin kurang. Nah, itu mungkin masalahnya yaitu dengan mengadakan sosialisasi maupun mengadakan suatu pertemuan yang dimana isinya itu tentang tentang mungkin tahapan maupun tentang dari persyaratan Pramuka Garuda itu sendiri, sehingga teman-teman yang mungkin yang awalnya masih bingung sudah tidak merasa kebingungan dan mulai untuk tertarik, sehingga menyusun portofolio maupun melengkapi dari persyaratan Garuda itu sendiri. Nah, demikian untuk materi 1 dan 2, yaitu materi tentang manajemen organisasi dan problem solving. Terima kasih, saya Adi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.